saudara, shalom. Saya juga mau menyambut yang sedang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara kita boleh merasakan hadirat Tuhan siang hari ini, amin. Boleh sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami merasakan kesetiaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari-hari kami, bahkan sepanjang bulan ini Tuhan. Terima kasih kami boleh sampai di penghujung bulan ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan siang hari ini kami mau datang, kami mau bawa korban syukur kami kepadamu. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap masuk hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan-Mu di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan di hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku. Di hadirat-Mu persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di
pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Mari sambil angkat tangan kita katakan, di hadirat-Mu datang. Oh, sebab dalam hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan terima kasih. Di hadirat-Mu ku datang, di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari sembah Tuhan. Oh, angkat suaramu, sembah Dia. Oh, ku bawa korban syukur kepadamu, sebab Engkau Bapakku yang setia. Oh, dalam hadirat-Mu, sembah Dia. Ku agungkan Engkau, ku tinggikan nama-Mu. Mari angkat suaramu, sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan buat setiap kita, ada sumber kekuatan, sumber sukacita. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, Allahku yang besar.
terus sembah Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Angkat ucapan syukur kita siang hari ini. Sebab Dia Tuhan yang terlalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Engkau hebat. Engkau ajaib. Mari angkat suaramu. Angkat suaramu. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, nikmati hadiratnya. Dalam hadiratmu terletak kekuatan kami. Oh ya la 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 ya la la ma sya la 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 ya la 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 la. Sebab Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber segala-galanya. Perlahan-lahan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambil tetap menyembah Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Boleh sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan siang hari ini Engkau berkata bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, layak dipuji. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Sama-sama beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian.
terlebih lagi buat Raja di atas segala raja yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Percaya siang hari ini Tuhan mencurahkan rohnya tengah-tengah kita, katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan dengan iman, belenggu dosa telah dipakai. Mari sama-sama yo say, anggur baru tercurah di umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Oh, membangkitkan roh yang lemah siang hari ini Tuhan, bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sama-sama angkat tangan kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipakai. Sama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa Dialah sumber kekuatan buat kita? Yang setuju katakan amin. Kalau kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita memuji dengan segenap hati kita, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Dia yang menjadi sumber kekuatan buat kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Katakan takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang
ku sorakan haleluya. Namamu oh sebab namamu berkuasa dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Haleluya. Kita siapkan hati untuk kita boleh sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhanku, Katakan heran perbuatanmu. Heran buatanmu, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Percayalah, Sama-sama katakan engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Percayalah, Menurut kehendakmu. Mari lebih berakti berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau satu-satunya yang bangkit dari antara orang-orang yang mati. Dan kami percaya kebangkitan-Mu itu kemenangan bagi hidup kami. Kebangkitan-Mu itu jaminan bahwa Engkau adalah Allah yang sudah menaklukkan maut. Dan kami bangga menjadi milik-Mu Abba ya Bapa. Terima kasih buat siang hari ini, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau luar biasa di tengah-tengah kami. Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami siang hari ini. Biarlah itu menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam melayani siang hari ini. Kami tahu mereka mempersembahkan yang terbaik buat Engkau dan mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya tidak satupun kami pulang seperti kami datang. Kami pulang membawa urapan yang baru. Kami pulang membawa jawaban doa kami. Kami pulang Tuhan karena kami tahu siang hari ini kami bertemu dengan Raja kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya siang hari ini sesuatu yang besar pasti terjadi. Sebab Engkau menginginkan kalau dunia hari-hari ini takut. Dunia hari-hari ini Tuhan penuh dengan intimidasi dari si jahat. Sehingga ketika kami mau lakukan A takut, lakukan B takut, lakukan C takut. Tapi kami percaya siang hari ini Engkau menjamin kami. Engkau berkata jangan takut. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bersyukur siang hari ini. Berfirmanlah, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Shalom. Wow. Terima kasih Pak Santo, Pak Yohanse. Kuat lah. Oh kuat. Bisa dinyalain lampunya yang bawah? Teman-teman, ya. Puji Tuhan, kita berada di bulan November. Minggu terakhir, habis ini masuk Desember. Kita sudah persiapan nih gitu kan. Ya ada pohon Natal gitu kan. Ada ya persiapan lah gitu kan. Lightingnya kita tambahin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terus karena kita Natalan itu bukan perayaan tahun ini karena yaitu tadi protokoler. Jadi kita ibadah Natal itu tanggal 27. Makanya itu pun saya ditanya oleh kepolisian, yang datang berapa Pak Yafet gitu kan. Yang datang berapa ya ditentukan gitu saudara. Gak boleh terlalu banyak, makanya kita mungkin intern, kita gak ngundang-ngundang banyak orang. Kita ibadah Natal intern jemaat kita sendiri. Amin. Itu tanggal 27 menyesuaikan dengan gembala pembina kita Pak Risa Solihin. Ya, dan makanya tahun ini Natalnya agak beda.
Ya biasanya kita pakai panitia, tapi ini antar koordinator aja. Koordinasinya antar ketua departemen gitu. Ya. Saya percaya tidak mengurangi esensi dari Natal. Amin. Sebab saya percaya hanya Yesus saja gitu kan. Tuhan yang turun, mau turun. Dia mau turun, Saudara. Ya, dia tanggalkan kemuliaannya, dia mau turun ke dunia. Jadi manusia. Amin. Supaya ketika dia turun, dia juga merasakan penderitaan kita manusia. Supaya kenapa dia turun? Dia merasakan, bahkan dia mau peduli dengan apapun yang dirasakan manusia. Amin. Makanya dia satu-satunya Tuhan yang mau turun. Turun tahta gitu kan. Ya, menanggalkan kemuliaannya, menanggalkan kebesarannya, jadi sama dengan manusia. Kita bersyukur. Makanya lagu pujian tadi menyatakan, lembah yang kelam kan ku lewati, bukan kan ku lewati kalau bagi saja, wes tak lewati gitu kan. Lembah yang kelam sudah tak lewati, Bapak Saudara. Dalam perjalanan sebagai hamba Tuhan, banyak lembah kekelaman demi lembah kekelaman, wes tak lewati. Hari ini saya ada, saya percaya itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saudara ada, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, saudara masih bisa makan sehat, saya percaya. Itu membuktikan penyertaan Tuhan. Amin. Itu membuktikan penyertaan Tuhan. Nah, sepanjang 1 bulan yang lalu sampai Desember, saya dapatkan tema dari Tuhan itu sebenarnya pesta rohani gitu kan. Bukan pesta pernikahan, tapi pesta rohani, Bapak Saudara. Karena Tuhan ingin benar-benar di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sekarang orang mau bikin A takut, orang bikin B takut, orang bikin C takut. Tuhan jamin kita. Amin. Tuhan jamin saudara dan saya. Makanya berwaktu lalu saya sampaikan perkataan Yesus. Tenang, jangan takut, gak usah takut. Percaya saja. Amin. Maka hari-hari ini khotbah saya lebih ke penginjilan, Bapak Saudara. Karena hari-hari ini banyak orang sakit, banyak orang susah. Ketika live streaming GBI Pakis online di-sharekan lewat Facebook, itu yang lihat 2 minggu itu di Facebook, Bapak Saudara. 13.126 orang. Dan saya percaya yang lihat bukan saja umat Kristiani, tapi yang lihat juga saudara kita Kedar. Dan banyak mereka yang diberkati, Bapak Saudara, ketika melihat, bahkan menyaksikan ibadah kita. Dan banyak yang bilang, Pak thanks, saya ditolong Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Dan puji Tuhan, melalui keterbatasan, melalui pandemi ini, justru melalui media kita bisa banyak menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Sebab Gus Dur pernah berkata begini, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkata gini, Yesus Kristus bukan Tuhannya orang Kristen saja, tapi Yesus Kristus Tuhannya semua orang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betul kan? Gus Dur pernah bilang begitu. Yesus Kristus Tuhannya semua orang. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, barang siapa yang mau percaya, kalau Anda percaya kepada Dia, Tuhan berikan hidup yang kekal. Amin. Saudara, bukan hidup di sini saja, tapi hidup yang akan datang. Bapak Saudara. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Markus pasal 6, tetap seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Khotbah saya ini berseri. Dan ini Bapak Saudara, di Injil sinopsis, Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, perkataan yang sama. Bahwa apa yang Yesus lakukan di 4 Injil ini, di 4 kitab ini tercatat. Ya saudara. Nah, hari ini tema khotbah saya, saudara kalian bawa catatan, saudara boleh catat, kemarin di-share lewat link live streaming, penghalang mujizat. Penghalang mujizat. Saya percaya orang mungkin sering berkata, gak penting mujizat itu. Gak penting, Pak.
Yang penting itu katanya setia. Siapa mau bilang? Berapa banyak orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Ya itu tadi karena nggak ada pertolongan. Dan saya percaya orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau bagi saya pribadi, saya selalu perlu mujizat Tuhan. Amin. Bukankah kalau Anda bernafas pada pagi hari ini itu mujizat Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Anda sewa tabung itu mahal, tabung bukan tabung gas. Tabung oksigen itu mahal, Pak Bu. Amin. Mas Riko bisa nyalain lampu yang itu? Itu paling kanan di belakangmu ya. Ya oke. Ya. Biar lebih terang. Sama-sama kita buka di Markus pasal yang ke-6. Saya percaya biar siang hari ini Anda, apapun yang hari ini menjadi pergumulan Anda, sakit penyakitkah, saya percaya khotbah siang hari ini diikuti oleh live streaming banyak orang juga. Dan banyak yang minta didoakan juga. Yang dari Malang ada sakit komplikasi. Saya begini saudara, saya ini sering sudah berkali-kali melayani khotbah gitu ya. Waktu saya khotbah seminggu mungkin di antara rentan-rentan minggu itu, ini pengalaman saya. Kalau mata saya itu rasanya sakit gitu kan. Waktu pas khotbah gitu Tuhan sampaikan, di sini yang sakit mata ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Benar Bapak Saudara. Ya. Sakit kepala. Bapak Saudara, saya percaya orang khotbah itu bukan seperti bakul jamu tukang obat ya. Ini peperangan rohani, Bapak Saudara. Anda tahu, Bapak Saudara. Baru waktu lalu saya doa puasa. Kemarin seminggu break, seminggu ini doa puasa lagi. Ini peperangan rohani. Saya percaya setan itu nggak seneng. Ada orang dibebaskan, ada orang dilepaskan, ada orang terima jawaban doa. Betul apa betul? Berapa kali doa kita itu sering diganjal oleh setan. Nah, saya percaya siang hari ini, apalagi yang live streaming, saya percaya saudara akan dijamah Tuhan, mengalami Yesus, menerima kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya, tapi satu hal, jangan halangi mujizat Anda. Sama-sama kita buka Markus pasal yang ke-6. Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita baca pelan-pelan. Dan saya siang hari ini juga akan terangkan buat saudara prinsip-prinsip rohani. Baik, sama-sama baca 2, 3. Perikopnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. 2, 3, ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Then he went out from there and came to his own country. Dia datang di kotanya sendiri. Bahasa Indonesia berkata tiba di tempat asalnya. And his disciples follow him. Ayat yang kedua. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar, apa Bapak Ibu? Takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, di mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka semua pada takjub. Orang Nazaret pada takjub. Dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat demikian bagaimana dapat diadakan? Ayat yang ketiga ini penting. Ini kata kunci kita ayat ketiga siang hari ini. 2, 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita?
Lalu apa Bapak Ibu? Mereka apa? Kecewa. Bagi saya ketika saya membaca ayat ini kemarin, ini aneh bin lucu. Sama-sama katakan aneh bin lucu. Betul ya? Dia bikin mujizat, dia ngajar dengan powerful, hikmatnya luar biasa, Bapak Saudara. Tapi aneh, pada kecewa. Betul? Mestinya ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa, ada orang dipakai Tuhan dengan hikmat, dengan karunia yang luar biasa, mestinya seneng. Tetapi Alkitab mencatat mereka kecewa. Saya bilang ini aneh, ini lucu Pak. Dan dikatakan apa setelah kecewa? Menolak dia. Kecewa dan menolak dia. Saya teruskan sebelum saya akan kupas tentang ayat 3 ini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat. Alkitab mencatat ia tidak dapat mengadakan. Ini levelnya Tuhan Yesus, Saudara. Ia nggak dapat melakukan satu mujizat pun. Kecuali apa? Menyembuhkan beberapa orang sakit. Terus, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Iya heran, Yesus heran. Bayangin Bapak Saudara, saat level Yesus yang biasanya tinggal jalan. Kamu melihat, bangkit. Tapi hari itu when he came our country, his own country. Enggak satu pun mujizat terjadi. Enggak satu pun. Bapak Saudara. Nah, Anda boleh catat. Saya akan explore di ayat 3 ini penting buat kita semua. Saya percaya ini yang menghalangi banyak anak Tuhan gak bisa mengalami perkara-perkara ilahi. Gak bisa melihat perkara-perkara ilahinya Tuhan. Gak bisa terima mujizat. Saya akan explore siang hari ini. Penghalang mujizat terbesar adalah kecewa. Saya akan explore Bapak Saudara. Ketika saya kemarin lihat di bahasa aslinya, teks ini, perikop ini, Bapak Saudara, Saudara boleh catat, kecewa, bahasa aslinya skandalizo. Apa Bapak Ibu? Skandalizo. Saya lihat, setelah saya lihat di King James Version dan Eastword, Bapak Saudara, bahasa Inggrisnya offended. Offended, Bapak Saudara. Memang offended saya lihat di kamus tersinggung. Tapi saya lihat terjemahan lagi mengatakan begini. Langsung ya. Bapak Saudara, saya waktu lihat terjemahan ini kok kenapa enggak disappointed? Disappointed itu kan mengecewakan, Bapak Saudara. Saya melihat terjemahan yang lebih tajam lagi, tersinggung. Make heart ya toh. Bahwa saya
luka itu hurt ya. Lucu loh saudara. Ada orang bikin mujizat, Yesus ngajar dengan powerful, saudara. Mereka loro hati, betul nggak? Bahasa Perancisnya loro hati. Hah? Ini saudara, penghalang mujizat terbesar adalah loro hati. Sakit hati. Orang ya, kalau sudah gampang sakit hati, tidak bisa lagi melihat perkara-perkara ilahi Tuhan bekerja. Saya akan nanti buktikan dengan sebuah perikop, sebuah ayat. Makanya gini, value GBI Pakis apa? Kemarin saya ngajar di fellowship KW, disiplin. Diet ya hidup. Bapak saudara, disiplin. Disiplin bukan hanya disiplin jaga makan, tapi saya percaya kita perlu mendisiplinkan hati dan pikiran kita. Amin. Pikiran kalau nggak disiplin, didisiplinkan aneh-aneh. Apalagi hati kalau tidak didisiplinkan, pasti. Makanya selalu saya bilang, Alkitab juga bilang jaga hatimu dengan kewaspadaan. Hatimu itu pusat dari kehidupanmu. Saya waktu baca perikop ini aneh gitu ya. Orang dipakai Tuhan dia loro hati. Sehingga tidak satu mujizat pun terjadi di Nazaret. Karena orang di Nazaret ternyata orang yang sakit hati, loro hati. Orang Jawa bilang, aduh loro hatiku. Anda yang pernah berkata begini, cepat buang dalam nama Yesus. Ini benih bukan daripada Tuhan. Loro hati, sakit hati. Sakit hati. Itu benih yang daripada setan. Amin. Loro hatiku. Loro, kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, kecewa dengan anak, sakit hati dengan istri, sakit hati dengan suami, sakit hati dengan anak, sakit hati dengan gembala, sakit hati dengan pendeta. Ini bahaya Bapak Saudara. Dan saya lihat terjemahan dari offended ketika saya lihat di Strong Bible-nya. Keren Bapak Saudara. Hapus ya. Offended. To put a stumbling block. Terus to cause to fall away. Ini ya. Sorry. Saya dulu mau jadi dokter, gak jadi Bapak Saudara. Tulisanku ini wangi loh San. Ojo ngono ta, Mas. Waktu Anda sakit hati, Anda sedang menaruh to stumbling block. Anda sedang menaruh rintangan di dalam hidupmu. Waktu engkau sakit hati, dalam perjalananmu engkau sakit hati, engkau sedang bikin blok. Dan kalau sudah keblok, Anda nggak bisa kemana-mana. Betul nggak? To stumbling. Waktu Anda sakit hati, jalanmu pasti tersandung. Anda sedang bikin blok. Saya mau pastikan orang yang sakit hati, hidupnya nggak kemana-mana. Orang yang sakit hati, pasti ngono-ngono tok. Dan orang yang sakit hati, to cause to fall away. Apa? Anda sedang menjatuhkan
dirimu sendiri di dalam perjalanan. To cause a fall away. Bukankah perjalanan hidup kita, iman Kristen kita itu perjalanan, amin. Waktu kamu loro ati, to cause a fall away. Anda membuat diri Anda sendiri jatuh. Saya mau tanya, kalau jatuh, nyampe enggak kepada tujuan? Enggak nyampe. Enggak nyampe. Amin. Hapus ya. Cek kuru nih lagi, maksudnya kan ini saudara. Sebenarnya bisa ditampilin. Karena saya bukan pengkhotbah yang diem, saya senang melaku-melaku gitu. Dulu saya punya bapak rohani, Pak Simon Rumengan. Lek khotbah mencolot Bu Saudara. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Waras Bu Saudara. Tuhan kita, ya terserah mau siapa, Yafet, Pak Cahyo, Pak Dodi. Waktu Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda berada dalam perlindungan Tuhan. Anda berada dalam kota perlindungannya Tuhan. Yang amin sedikit. Waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yafet berada dalam perlindungan Tuhan. Pak Cahyo berada dalam perlindungan Tuhan. Pak Dodi berada dalam perlindungan Tuhan. Semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bukankah Tuhan bilang, akulah kota perlindunganmu, benteng perlindunganmu. Nah, dan di luar Anda, persekutuan Anda di dalam Tuhan, di luar ini bahaya. Bahaya, setan, bahaya. Makanya gini, Tuhan ini ngapain sih nggak mau Anda jauh dari Dia? Karena waktu kita ini jauh daripada Tuhan, kita ini sedang dalam bahaya. Yang ngerti katakan amin. Makanya Tuhan itu sama bangsa Israel itu, waduh, gak ngerti wong iki. Kamu itu lagi dalam bahaya kalau setan mana? Loh, saudara lihat ya, pelayanan Yesus itu kan kebanyakan menghancurkan pekerjaan setan. Betul apa betul? Waktu Yesus setiap melayani, setan itu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, jangan sakiti kami. Kedatangan Yesus menghancurkan denominasi setan terhadap manusia. Amin. Setan mana? Bahaya. Setan. Percaya, orang yang ada dalam hadirat Tuhan, engkau punya keintiman daripada Tuhan, aman Anda dengan Tuhan. Walaupun bukan tanpa masalah, tanpa pergumulan, lewat lembah pun aman Anda dengan Tuhan. Tapi kalau Anda lompat pagar, sama-sama katakan lompat pagar. Waktu Anda loro hati, Anda sedang lompat pagar. Dibidik setan Anda. Selesai. Lompat pagar. Makanya waktu hati kita tidak kita jaga hati kita, gampang kecewa, loro hati. Anda dimantra orang, Anda disantet orang, tak pastikan tembus.
Benar. Waktu Anda nggak jaga hati Anda di hadapan Tuhan, Anda sedang lompat pagar. Setan tahu orang ini lompat pagar. Dia keluar dari perlindungan Tuhan. Digasak Anda mantra. Jebol Anda. Makanya siapa bilang orang Kristen yang gak bisa disantet? Saya mau bilang orang Kristen yang macam apa yang gak bisa disantet? Orang Kristen yang macam apa yang gak bisa? Alkitab memang bilang mantra gak mempan. Semua gak mempan. Orang Kristen yang tetap berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Orang Kristen yang berada dalam hadirat Tuhan nggak bisa dimantra, nggak bisa dimantra. Saya lihat Red Art Bonke, siapa lagi penginjil-penginjil yang turun ke Afrika itu di voodoo, Bapak Saudara. Voodoo itu ngeri, Bapak Saudara. Orang dijadiin kambing. Amin. Hapus ya. Sekarang bilang gini, makanya walaupun pakai masker nggak apa-apa. Bilang kanan kiri atau sama istri atau sama suami bilang begini, ojo lompat pagar. Makanya ojo loro ati. Hah? Makanya ojo gampang loro ati. Jangan gampang sakit hati, Bapak Saudara, loro ati. Loro atiku. Ada nyanyian kan, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Gak peduli enak gak loro ya. Bener gak? Jangan mau, Bapak Saudara. Gak bisa dimantra. Tapi kalau Anda gak punya keintiman dengan Tuhan, saya mau tahu orang Kristen apa? Di mantra ya tembus. Karena setan tahu Anda lompat pagar. Tapi kalau Anda dalam hadirat Tuhan, Anda jaga hati Anda tetap bersih. Saya percaya mujizat Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Amin. Mungkin Anda berkata, oh, saya sebagai istri, saya sudah sangat disakiti Pakem oleh suami. Ya wes ini. Firman Tuhan berkata, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Amin. Kasih, gampang. Ingin suamimu balik, kasih. Gak usah ungkit-ungkit yang lalu. Amin. Wong ngapain balik kok? Waduh. Colong setan. Ditekak buyar gitu kan Saudara. Amin, Bapak Saudara. Dan Yesus datang supaya Anda dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya memang anak Tuhan pernah kurang, pernah sakit, pernah dalam pergumulan, pernah. Tapi selalu ditolong sama Tuhan. Amin. Makanya saya dulu banyak sekali layani, doain ibu-ibu Bapak Saudara yang cancer, yang kanker. Setelah mau doa ya saya cerita-cerita. Balik-baliknya ujungnya cuma satu, loro hati. Loro hati. Saya bilang mau mengampuni? Mau. Kamu mau mengampuni? Bukan yang bisa dan gak bisa. Kuncinya mau atau gak mau.
Anda kalau punya hati yang gampang mengampuni, saya percaya hidupmu penuh dengan mujizat Tuhan. Miliki hati yang gampang mengampuni. Hati Pak Bu, semua berasal dari dalam hati. Firman Tuhan berkata dari dalam hati timbul pembunuhan, timbul apa ya. Percabulan, semua dari dalam hati. Tapi saya percaya kalau Anda punya keintiman dengan Tuhan, value GBI Pakis, disiplin, ya Yub ya, diet kan, terus intimasi, terus integrity, terus excellent, empowering, memperlengkapi. Kemarin saya kumpulkan fellowship tim PAW dan kreatif, kita preparing untuk 2021. Sebab saya percaya 2021 Tuhan mau melipat kali gandakan, multiplikasi. Amin. Dan siapkan, Fet. Tak siap namanya. Teamwork. Masuk 2021, udahlah buang sakit hati, kekecewaan, jelek-jelekin orang, ngerasani orang. Anda nggak terima apa-apa. Setan tahu mujizat mau datang, doamu datang. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan, lo dia kan pendakwa. Dia ingatin Tuhan. Benar saudara? Jangan mau mujizatmu diganjal, jangan mau berkatmu ditunda. Amin. Saya rindu untuk masuk 2021. Anda harus mempunyai hati yang baru. Tuhan, aku memang pernah kecewa. Si A, si B. Berikan kemampuan buat aku untuk mengampuni, melepaskan. Anda akan lihat hidupmu akan dikejar berkat. Amin. Orang ketemu orang, gini. Gini. Oh kecewa. Oh Yafet itu kayak gini. Pendeta kayak macan apa-apa. Oh, saudara ngapain? You put stumbling. You fall your way. Kamu menjatuhkan dirimu sendiri, gak kemana-mana. Siapapun Anda siang hari ini, baik yang live streaming Anda lihat ibadah hari ini. Jangan bikin jalanmu sendiri, engkau jatuh di jalanmu sendiri. Jangan bikin blok. Amin Bapak Ibu. Jangan bikin blok. Masuki 2021 dengan hati yang baru. Tuhan, rugi Pak Saudara. Saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh itu benar loh. Saya itu, aku gini, Tuhan aku gak mau ikut tuh, engkau gak sungguh-sungguh. Aku ikut, engkau harus sungguh-sungguh. Kenapa? Yang pertama, karena engkau sudah menebus aku, engkau sangat mengasihi aku. Dan saya melihat bagaimana Tuhan berkarya. Amin Bapak Ibu. Don't put stumbling your way. Jangan buat rintangan di jalanmu sendiri. Amin. Belajar untuk melepaskan pengampunan. Belajar untuk bersihkan hatiku Tuhan. Amin. Tadi malam saya itu gak bisa tidur. Sudah. Saya tahu kalau seperti ini saya bilang Tuhan mau ngomong apa sih Tuhan itu. Engkau itu mau sampai apa? Dan luar biasa. Tuhan sampaikan 2021 pergumulanmu tentang keluargamu untuk kakak-kakakmu datang
itu tak realisasikan. Saya sampai bilang, wow. Saya percaya kalau Anda membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, pasti ada berkat rohani, pasti ada sesuatu yang dinyatakan, Bapak Saudara. Dan doa saya nggak muluk-muluk. Doa saya itu hari-hari ini banyak jiwa diselamatkan, keluargaku diselamatkan, kakak-kakakku diselamatkan. Saya ini hamba Tuhan, Bapak Saudara, kalau bukan jiwa-jiwa apa yang tak pikirkan gitu kan. Wong mangan 2 piring aja sudah kenyang ya Bu Riki ya. Walaupun saya ditantang gitu kan. Ayo habisin pentol, wis gak ya lek biyen gitu kan. Gunggung-gunggungan Bapak Saudara ya. Wong aku tuku pentol sak rombonge isok Bapak Saudara ya. Ngapain gunggungan ya Bro? Artinya udahlah. Saya mau apa yang saya cari hari-hari ini. Doa saya, Tuhan di 2021 saya lebih banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Doa saya itu. Jemaat-jemaat GBI Pakis, Engkau berikan hati yang baru. Sehingga mereka juga boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Coba lihat. Markus 6 masih dalam perikop yang sama. Ayat 45. Yesus berjalan di atas air sampai 52. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah tinggal di danau. Di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segeralah ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini badai apapun, angin sakal apapun yang sedang melanda saudara, Yesus bilang, tenang, gak usah wedi, berdoa. Ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga ngerti. Dan hati mereka tetap, bayangin level murid hatinya tetap degil. Sehingga tertutup. Hati yang degil. Hati yang, saudara gak bisa. Yesus lewat, Anda bilang hantu. Betul lah. Yesus pada lewat, saudara bilang hantu. Karena setan gak suka pekerjaan Tuhan Majus. Setan itu merusak manusia sebagai gambar Allah gitu kan. Gambar sempurna dari Allah. Ya, setan itu gak suka keturunan Adam itu menerima janji-janjinya, janji-janji Tuhan dalam Kristus Yesus. Ya kan? Saudara lihat, siapa setan? Lucifer. Dia worship leader, worship leader surga. Pangkatnya bukan gak main saudara. Worship leader di surga, pemimpin pujian. Tapi dikatakan setan ingin menyamai Tuhan. Saya percaya, kenapa ingin menyamai? Gampang kecewa. Dia kecewa dengan Tuhan. Untungnya kita gini, kita kecewa,
kita balik ke Tuhan, ada pengampunan. Tapi malaikat begitu mursal, dihabisi sama Tuhan. Tapi kita, ketika kita ya pernah kecewa mungkin sebagai manusia, tapi kita datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memperbarui kita, hidup kita, hati kita dibarui. Amin. Saya pernah sakit, pernah susah, sampai sakit yang waduh Tuhan, gampang saudara. Tuhan itu enak loh sebenarnya. Kalau saya sebenarnya hidup sama Tuhan, wes enak gitu loh. Nggak pernah saya sakit, nggak pernah, maksudnya Tuhan nggak pernah sembuhkan. Saya sakit Tuhan tuh mesti sembuhkan. Nggak pernah saya kekurangan apa ya pernah saudara. Tapi ketika saya datanglah sebagai anak yang polos gitu loh. Amin. Nggak usah datang sebagai anak yang banyak keminter gitu kan. Bilang kanan kiri, ojo keminter. Ojo keminter kemeru itu sepodoh. Keminter kemeru. Udahlah datang dengan anak yang sebagai punya sikap hati yang polos. Tuhan, ampunono anakmu ini ya Tuhan, aku memang akeh dosaku gitu kan. Benar, firman Tuhan berkata, kalau kamu sakit saling mengaku dosamu, kamu minta ampun, pasti Tuhan sembuhkan. Lain loh saudara, kalau memang Tuhan izinkan Anda alami pergumulan untuk naik level itu lain. Saya tahu, kalau saya diizinkan Tuhan naik level, naik tangga, wis abot-abot tak naik saudara. Tapi kalau saya salah, saya segera Tuhan, tak rayu deh. Ampunona aku akeh kekuranganku, aku akeh salahku. Loh, saya percaya anak yang hilang itu kan dia merasa bahwa keadaannya sudah gak karu-karuan. Dia bilang, wis aku tak datang ke bapakku. Walaupun gak diaku anak gak popo, tadi kacungnya gak apa-apa. Tapi dia datang dengan keadaannya yang terbatas. Dia datang kepada bapaknya. Apa yang bapaknya lakukan? Dihukum? Enggak. Dikakaikan jubah yang bagus, cincin materai, dikasihkan, dipotongkan lembu yang terbaik. Gampang saudara. Amin. Mau tetap sakit hati terus? Rugi Pak. Saya ingin 2021 saya mau melihat semua yang Tuhan janjikan tergenapi. Saya mau melihat seperti yang Tuhan sampaikan tadi malam, kakak saya dibawa Tuhan ke sini. Bagi manusia mustahil, tapi saya percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ya bagi manusia mustahil Pak. Saya undang pemain musik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu bagiku terlalu dalam.
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari nikmati hadirat Tuhan siang ini. Katakan sungguh besar. Terselami yang di rumah ketika saudara menyaksikan live streaming ibadah siang hari ini, apapun penyakitmu, saya percaya Tuhan adalah Bapa yang baik. Tidak ada penyakit yang tidak mampu Dia sembuhkan. Dia adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Saya percaya mungkin hari ini engkau yang belum percaya menerima Yesus, engkau menyaksikan live streaming, undang Yesus dalam hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab Yesus datang untuk menghapuskan denominasi iblis, menghancurkan denominasi setan atas manusia. Dan Alkitab mencatat, ketika Dia melayani, Dia mengusir banyak setan yang membelenggu, yang menghancurkan, bahkan membunuh manusia. Sebab setan tahu dia tidak mau dihukum sendiri. Dia cari teman. Tapi Anda dan saya bukan sebagai orang yang bukan gampang dikelabui setan. Siang hari ini undang Yesus secara pribadi. Engkau yang menyaksikan di rumah, saya percaya Yesus bukan Tuhan atas orang Kristen saja. Dia Tuhan atas seluruh umat manusia. Anda bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya seluruh dosa-dosaku diampuni. Dan aku adalah warga kerajaan surga. Dan aku percaya aku berhak menerima janji-janjimu. Dan menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Engkau yang sakit di rumah, Lalu disampaikan ada yang sakit mata di bagian mata, matamu kabur. Tapi aku berdoa siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berikan kesembuhan buat mata dari umatmu yang melihat live streaming. Dalam nama Yesus aku berdoa, aku minta di surga banyak kelopak mata yang baru. Tuhan ganti yang baru dalam nama Yesus. Sehingga mata umatmu, jemaatmu yang tidak bisa melihat dari hari ini menjadi terang dalam nama Yesus. Bahkan kau hari-hari ini mungkin yang di bagian kepala belakangmu hari-hari ini engkau itu seperti tegang terus. Sampai tensimu naik terus. Padahal engkau sebelumnya gak ada gejala dari hipertensi. Tapi saya berkata siang hari ini yang saya rasakan seminggu ini. Padahal saya gak ada, biasanya saya tekanan darah rendah. Saya seperti berat di kepala saya. Saya percaya siang hari ini Tuhan sudah sembuhkan engkau. Engkau yang sakit di bagian belakang kepalamu, bahkan engkau yang malam itu mesti tidak bisa tidur, engkau tegang terus, itu spirit. Aku patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kasih Yesus menjamah engkau, kasih Yesus memulihkan engkau dalam nama Yesus. Bahkan yang di bagian
tulang belakangmu yang sakit, siang hari ini engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan mungkin kau ada yang melihat live streaming siang hari ini. Aku berdoa, engkau yang mengalami COVID semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Just simple. Datang sebagai anak yang polos. Saya percaya siang hari ini Tuhan menyembuhkan Anda. Terima kasih. Ataukah ada di siang hari ini engkau yang ikut ibadah offline? Saya berdoa sebelum kita masuk 2021, tinggalkan yang lama. Semua sakit hatimu. Maka ketika engkau sakit hati, you fall your way. Kamu sedang menjatuhkan dirimu di jalanmu. To put a stumbling your way. Engkau bikin tembok. Tapi saya mau berdoa siang hari ini buat saudara semua. Dalam nama Yesus, Tuhan biarlah setiap anak-anakmu yang Tuhan bertahun-tahun mereka sakit hati. Mungkin sakit hati dengan suami. Tuhan bilang lupakan, ampuni, tapi lupakan juga. Aku akan mendatangkan kelegaan dalam tubuhmu. Aku akan mendatangkan kesegaran dalam tubuhmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atur pengharapanmu saudara. Karena ketika kita berhubungan dengan yang namanya manusia, kita pasti ada gesekan. Tapi atur pengharapanmu, jaga hatimu. Supaya hatimu bersih. Dan ketika hatimu bersih, doamu tidak pernah terhalang. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan menghampirimu. Jawaban doa demi jawaban doa akan menghampiri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Hambamu terbatas, tapi hambamu percaya Roh Kudus engkau tidak terbatas. Jamah dan lawat kami Roh Kudus. Jamah dan lawat kami. Kami mau menjadi manusia yang baru. Kami mau tanggalkan sakit hati kami. Karena kami tahu sakit hati tidak pernah mengerjakan bagian yang terbaik dalam hati kami. Gantikan dengan rasa dan haus dan lapar akan Kau Tuhan. Kami percaya. Terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini. Dalam nama Yesus. Ataukah ada saudara yang mau didoakan, bisa angkat tangan. Saya akan doakan dari sini saja gitu kan. Biar enggak lama-lama. Tapi bagi saya, Anda berusulan dengan Tuhan lah siang hari ini. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Kalau Anda menjadi orang yang melepaskan berkat, hidupmu akan dikejar berkat. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami melepaskan berkat buat siapapun yang mungkin pernah menyakiti kami. Kami percaya Tuhan Kau memberkati. Terima kasih buat siang hari ini. Terpujilah namamu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang
kita katakan Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita dukung doa untuk yang sakit, Bapak Agus Yanto, Ratna Sri Agustini dari Ijen Malang, juga Prawito dari Lawang Malang, saudaraku. Kita doakan sakit mata, sakit kepala, sakit di bagian belakang, ginjal, kita doakan saat ini. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Kirala bayara syakarara para. Bapak, kuasamu tidak terbatas. Di dalam kami ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Engkau sudah mencurahkan rohmu habis-habisan di tempat ini, Tuhan. Dan aku percaya ini saatnya kami, oh Tuhan, bertindak, berdoa profetik untuk Pak Agus Yanto, Ibu Ratna Sri Agustini, Bapak Prawito di daerah Ijen Malang maupun Lawang Malang saat ini, Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya hari ini juga mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. In Jesus name. Release. Semua keluar, sakit penyakit semua keluar. Bahkan saat ini Tuhan, yang ada di tengah-tengah kami yang mengalami sakit, aku percaya pulang dari tempat ini semua sakit hilang dalam nama Yesus. Sakit hilang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkarya lebih lagi. Nyalakan apimu, biar kami berkobar-kobar Tuhan. Api Roh Kudus di dalam kami berkobar-kobar dalam nama Yesus. Tidak akan pernah padam sampai Engkau Tuhan datang. Dalam nama Yesus. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran akan dicurahkan atas engkau pada siang hari ini. Terima dalam nama Yesus. Yang percaya sudah menerima berkat pada siang hari dikatakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya.